Selamat datang di podcast Bokar yang Juara ya, podcastnya Wital Makassar. Bersama saya Gibran, kita akan membahas tentang Wital Makassar dan segala hal yang berkaitan dengan Wital Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Bokar yang Juara ya, podcastnya Wital Makassar. Pada siang hari ini bersama kembali saya dengan Gibran. Saya di sini sudah bersama salah satu manajer di Wital Makassar, manajer warung. Selamat datang Pak Putu. Selamat siang ya. Oh iya, selamat siang. Iya. Halo semua sobat Indio. Wah, ini bersama Pak Putu. Iya, kebetulan juga Pak Putu adalah manajer saya di Wital Makassar. Jadi dari pertama kali saya waktu KDMP langsung masuk warung dan bersama Pak Putu. Ini satu memori awal saya dengan Pak Putu ya di Wital Makassar. Pak Putu, pertanyaan wajib ke seluruh anak-anak yang baru masuk Wital Makassar, kamu olahraganya apa? Oh iya, karena apa ya, olahraga itu salah satu hobi saya ya. Iya. Jadi untuk membuat dekat itu dengan teman-teman ya salah satu cara adalah lewat olahraga gitu. Jadi pertama kali Gibran di warung, tak tanya ini, Gibran olahragamu apa nih? Ini kayaknya kamu posturnya cukup atletis segala macam. Waduh. Jadi kalau mau olahraga kayaknya bahan dasar yang bagus banget begitu. Wah. Jadi itu pertama yang saya tanya ke Gibran waktu dia di warung gitu. Wah, ini apa kabar Pak Putu? Ini kondisi COVID semakin tinggi di Wital Makassar, tapi aman ya Pak ya? Ya betul Gibran, makanya nih kita harus safety protokol lebih ini ya. Wih. Jadi masker harus tetap dipakai. Betul. Kondisi saat ini jadi kita nggak boleh lalai gitu ya, kita harus terlalu awas. Second wave ini nih semoga cepat berlalu ya. Ya, betul Pak, karena wah banyak sekali yang terhambat, tapi jangan jadi alasan kita buat terus meningkatkan produktivitas. Tapi katanya Pak Putu ini Pak, apa? Lagi ada turnamen Pak, bulu tangkis. Oh iya, ini kebetulan kita ini ya sedang ada event untuk memperingati hari ulang tahun Sekar. Iya, Sekar itu BTW Iya, adalah saya, ya. Serikat Karyawan Telkom. Ya, Nah, Serikat Karyawan Telkom. Jadi mensponsori salah satu event olahraga, sebenarnya bukan olahraga prestasi dia, Iya. olahraga fun gitu ya. Dibuat turnamen kecil-kecilan gitu ya, sesama Telkom Group. Ya kemarin sudah ini, sudah mulai running ya? sudah mulai running. Wah, itu ini apa ya? Komunitas bulu tangkis ya, Pak? Ya, komunitas bulu tangkis di Makassar cukup ini ya, cukup eksis karena ini kegiatannya cukup rutin gitu ya. Seminggu ada 3 kali kita jadwal main gitu ya. Ini juga bagian dari untuk menjaga kita tetap bugar ya. Nah, Jadi betul. bukan hanya urusan kantor yang harus kita perhatikan gitu ya, urusan memelihara kesehatan juga sangat penting, apalagi Nah, dalam kondisi COVID kayak betul, ini, Pak. Gibran. Karena kan kalau bulu tangkis sendiri kan sebenarnya agak protokol kesehatan Pak olahraganya, kalau menurut saya Pak. Karena physical distancing. Iya. Kan ada net yang Iya, makanya olahraga paling physical distancing Ya, ya badminton. physical distancing. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, Pak Butuh, ini kan kita di Wital Makassar nih, kebetulan saya dan Pak Butuh ada di unit war room nih ya. Mungkin teman-teman agak asing Pak dengan apa kok nama unit war room gitu, ruangan perang. Mungkin Pak Butuh boleh cerita sedikit Pak tentang war room gitu. Oh, war room ya. Ya kalau dari bahasanya mungkin orang berpikir itu war room, unit ruangan perang gitu ya. Jadi sebenarnya unit war room itu adalah memang unit yang membackup GM ya. Iya. Pimpinan unit. Jadi semua terkait dengan polisi, kebijakan dan review terkait performansi suatu perusahaan itu strategi bisnis itu ada di unit war room gitu. Nah, secara detail ini sebenarnya ada 4 fungsi di unit war room gitu ya. Pertama, performance management itu kaitannya dengan target Performansi ya, dan target ya. performansi. Kemudian yang kedua itu ada namanya command control ya. Command control itu ini membantu agenda-agendanya GM gitu. Terus yang ketiga itu terkait dengan revenue assurance, pengawalan ya, revenue. pengamanan revenue. Jadi kita bisnis itu kan nyari uang ya. Betul, Pak. Di war room itu menjamin target yang sudah ditetapkan di awal tahun itu harus tercapai gitu. Nah, terus yang keempat itu kaitannya dengan quality and change management. Nah, ini nanti banyak kaitannya dengan prosedur dalam ini Pak. sistem mutu, mungkin standar internasional yang harus diterapkan di
Retail Makassar. Seperti ISO Ya, 27001, Ya. 30001 gitu ya Pak ya. Betul, ada banyak itu. Wah, berarti memang kalau dari definisinya war room gitu ya, dari nama dan definisinya ya beneran perang kayaknya Pak ya. Iya, memang karena strateginya untuk menghadapi Betul. market, menghadapi pesaing itu ada di warung gitu. Jadi bagaimana mengamankan tadi itu kan ada mengamankan performa, mengamankan Iya. target gitu ya. Apalagi nih di awal tahun kan, karena biasanya di awal tahun itu sebuah perusahaan mengeset target untuk 1 tahun ke depan gitu kan, untuk jangka waktu triwulan per triwulan, bisa per semester dan juga per tahun ya Pak ya. Iya, Gitu. betul. Itu Nah, biasanya Kebetulan di tahun 2022 ini kan kita di Retail Makassar mendeklarasikan obsesinya retail ya. Iya. Ya, spesifiknya JM Retail begitu. Itu adalah Makassar 1. Makassar 1. Nah, Iya. editor tolong dimunculin obsesi Retail Makassar dan logo Makassar 1 ya. Iya. Nah, Nah, itu. iya. Itu logonya. Jadi ini Makassar 1 ini kita cerita dikit ya. Satunya tuh jadi kepengen Makassar itu juara pertama dalam pencapaian KM, nomor 1 dalam KM ya. Securing. Iya, securing KM nomor 1. Kedua nomor 1 juga dalam pencapaian revenue. Revenue Jadi 1,5. target kita di 2022 ini 1,5 triliun. 1,5 triliun guys. Itu berapa tuh nolnya tuh? Ya, tidak kaleng-kaleng itu. Wah, bukan kaleng lagi Pak kalau itu Pak. Duit itu 1,5 T gitu. Iya. Iya. Terus yang ketiga kita juga kepengen nomor 1 dalam customer experience. Iya. Jadi Untuk kepuasan pelanggan juga ya kepuasan Pak. pelanggan. Terus yang terakhir itu kita juga di Makassar kepengen nomor 1 dalam implementasi inovasi dan Ini. culture. Dan culture ini ya, culture perusahaan ya Pak ya. Iya, implementasi budaya perusahaan. Gitu. Itu yang 1,5 triliun tuh uang semua Pak. Bang semua itu. Wah, kalau dibeliin apa saraba tuh bisa buat renang Pak. Beli saraba 1,5 triliun bisa. Iya. Ya nggak kebayang lah saraba 1,5 triliun. Tapi Iya. itu ya salah satu ini ya fungsi dari war room juga untuk membantu GM buat keep up with the target that yang udah kita tentukan di awal tahun. Jadi mengamankan obsesi Retail Makassar 1 gitu di tahun 2022. Nah, itu dia. Pak, tapi sebenarnya Pak Putu ini kan dari namanya aja Pak I Putu Gede Widiana. Jelas bukan orang Ambon dong. Nah, Pasti orang Batak ya. wah. Lucu juga ya Pak Putu ternyata. Iya, Pak Putu ini kan dari namanya jelas nih orang Bali. Tapi boleh ceritain sedikit Pak Putu perjalanan karirnya, Pak. Jadi saya selesai kuliah itu tahun 98 ya. Jadi 98, Pak. Ya. Selesai tamat SMA itu sebenarnya dari kecil sampai SMA itu di Bali. Iya. Saya tamat SMA itu tahun 92, sekolah di Bandung. Kemudian 98 tamat dari Bandung, penempatan ke Makassar. Oh, langsung berarti habis dari Bandung langsung ke Makassar, Pak. Iya. Nah, sekarang saya sudah berapa tahun ini ya? 98 ya. 98 ke sini udah hampir 20 tahun lebih lah ya kerja di Telkom begitu. Nah, jadi mostly hampir separuh umur saya itu sebenarnya ada di luar Bali sebenarnya. Betul juga ya. Iya, Orang dari 98 ya. Malah hampir 50 kan ya. Iya. Gitu. Jadi mostly kalau mungkin Gibran nanya saya soal Bali, mungkin saya lebih tahu Makassar dibanding Bali kalau Wah, gitu. iya juga ya. Iya. You spend a lot of your time here juga ya Iya, sebenarnya. betul. Tapi kalau yang susah hilang tuh logat juga. Logat, betul. Ah. Itu kalau punya teman-teman yang memang asli ya yang orang Bali gitu ya. Ya logatnya itu nempel sampai sekarang. Even Pak Putu udah 23 tahun ya. Dari saya lahir 98 nih. 23 tahun umur saya sekarang. Pak Putu dari 98 sampai sekarang udah meninggalkan Bali ya, Pak ya. Iya. Tapi logatnya masih nempel, guys. Iya, Nah, betul. itu. Ada kejadian itu ya. Saya baru naik taksi itu saya bilang, "Bang, saya mau ke sini." Si abangnya itu yang dia bilang apa coba? "Pak, orang Bali, Pak ya." Wah, Itu padahal kejadian di mana, Pak? di Surabaya itu. Waduh. Langsung. Iya sih, memang Oh. itu ada ceritanya nggak sih, Pak? Kenapa orang Bali itu logatnya kental banget, Pak? Nggak tahu juga ya, mungkin lafal ya, Iya. huruf itu kan mungkin itu melekat ya. Iya, ada spesifik spesifik letters yang memang Betul. ketara banget kalau itu orang Bali. Ya, sama mungkin kayak dialek mungkin Iya. ya. Kalau
bahasa Inggris segala macam itu kan ada Iya, ada dialeknya, aksennya gitu ya. apa English sama Singlish mungkin beda gitu Beda kan, ya. gitu, betul. British accent, Europe accent gitu. Berarti memang iya sih. Jadi Pak Putu ini valid orang Bali walaupun Ya. lebih lama tinggal di Makassar daripada di Bali. betul. Wah. Tapi itu mungkin tadi salah satu ceritanya Pak Putu langsung ketebak gitu kalau orang Bali. Berarti sebenarnya agak susah ya Pak ya kalau jadi misal Pak Putu bukan berkarir di Telkom tapi di dinas intelijen gitu Pak. Jadi Jangan bicara begitu. ya enggak, kita ke jangan sampai sana sahabat Indiom. Nah itu Pak Putu memang sudah melanglang buana jauh dari Bali, tapi masih sering ke Bali Pak? Oh, masih sering. Saya kan keluarga masih ada. Minimal setahun sekali pasti pulang lah. Nah, ketika orang-orang setahun sekali liburan ke Bali, Pak Putu pulang kampung Pulang guys. kampung ya. Wah, orang-orang akhir tahun liburan ya, Pak Putu pulang kampungnya pas akhir tahun. Tapi ya sudah hampir 23 tahun di Makassar, berarti ya keluarga di Makassar juga ya Pak ya? Iya, keluarga di Makassar juga. Udah sudah settle di sini. Nah, Pak Putu balik lagi nih ke bahasan war room Pak. Jadi kan tadi Pak Putu sempat bahas tentang yang namanya QCM atau Quality Change Management. Nah itu saya sempat baca-baca juga nih, juga sempat saya juga yang kerja ini. Jadi kan ada nih namanya SMAP Pak, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Mungkin boleh diceritain Pak sedikit ke sobat IndiHome yang lagi dengerin podcast ini atau yang lagi nonton ini, sebenarnya SMAP itu apa sih Pak? Nggak boleh suap-suapan sama pasangannya bagaimana Pak? Iya. Kalau Valentine suap-suapan nggak apa-apa sih ya kayaknya. Oh iya. Baik. Iya. Izin mungkin saya cerita sedikit ya Sobat IndiHome terkait dengan SMAP. Jadi SMAP ini adalah sistem manajemen anti penyuapan ya. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya diadop dari standar ISO. Kalau di ISO-nya sendiri itu namanya ABMS, Anti Bribery Management System. Oh, begitu. bahasa Inggrisnya guys. Ya, bahasa Inggrisnya guys. Jadi kalau ISO itu ada numbernya ya. Iya. Jadi SMAP ini atau ABMS itu ISO 37001, Iya. 37001 gitu ya. Nah, intinya adalah SMAP ini adalah sistem manajemen bagaimana perusahaan itu mengimplementasikan anti penyuapan. Anti penyuapan. Jadi sebenarnya latar belakangnya implementasi di Telkom Makassar itu karena Telkom ini kan perusahaan BUMN ya. Iya Pak. Ya, jadi karena Kementerian BUMN itu mempunyai apa namanya? Berpedoman pada SMAP itu. Ya betul, karena sudah menjadi policy untuk diimplementasikan di Kementerian BUMN. Nah, otomatis perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN ini harus mengimplementasikan SMAP. Nah, Gitu. Witel Makassar kebetulan ditunjuk sebagai Witel yang piloting ya Pak ya. Ya, piloting. Jadi proses implementasinya itu pertama piloting awal dulu di tahun 2020 di Witel Jogja begitu ya. Nah, itu udah berhasil memperoleh sertifikasinya. Nah, kemudian tahun depan itu diperluas ke 6 Witel Witel. di Telkom. Nah, salah satunya itu adalah Witel Makassar. Iya. Gitu. Witel Makassar yang mewakili Telkom Regional 7 ya Pak ya. Ya, Berarti. salah satu yang mewakili Telkom Regional 7. Nah, apa yang penting dari implementasi SMAP ini intinya adalah melarang adanya praktek proses gratifikasi gitu Gratifikasi ya, guys. dalam interaksi Telkom dengan pelanggannya begitu. Nah, adapun skup layanan yang diimplementasikan di Witel Makassar itu adalah di layanan pasang baru, mutasi, klaim, dan gangguan. Gitu. Berarti Jadi ini memang diimplementasikan di proses bisnis yang banyak interaksinya memang dengan pelanggan. Gitu. oh iya sih, betul karena kan memang ya Telkom kan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya juga. Ya. Nah, bentuk implementasinya seperti apa begitu? Jadi setiap pegawai baik itu organik ataupun outsourcing gitu yang apa namanya ada dalam 4 proses layanan itu tidak boleh melakukan praktek gratifikasi. Jadi melakukan penyuapan ataupun menerima penyuapan. Oh iya, Nah, mereka itu harus menandatangani apa yang disebut dengan fakta integritas. fakta integritas. Nah, di fakta integritas itu sudah jelas itu. Ada pasal-pasalnya Ada Pak ya. pasal-pasalnya. Jadi kalau melakukan ini nanti konsekuensinya apa gitu itu semua ada dan itu bermeterai. Jadi semua karyawan baru baik itu tadi organik ataupun organik
harus mematuhi karena itu merupakan sudah distandarkan dalam implementasi SMAP itu gitu. Tapi Pak, saya sempat baca sih tadi kayak ada apa namanya ya, peraturan yang memang ini saya mau dikoreksi Pak kalau salah. Ada batasan tertentu atau ada batasan khusus gitu. Saya kurangnya juga sih, mungkin 500.000 atau 1 juta dalam penerimaan bentuk hadiah atau apa gitu Pak. Oh Mungkin, iya. Memang ada itu Gibran. Jadi ada gratifikasi yang istilahnya harus dilaporkan ataupun gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan gitu. Iya. Jadi kalau kita misalnya Misal saya pelanggan nih Pak, saya pelanggan nih. Ya saya pelanggan. Misalnya kamu dikasih minum gitu. Oh iya. Di rumah pelanggan kan itu nggak usah dilaporin gitu. Itu kan cuman apa dikasih kue gitu kan ya. common sense ya. Itu bukan dalam bentuk gratifikasi. Betul. Gitu. Nah, jadi tapi kalau dikasih amplop isinya 2 juta gitu. Wah. Nah, itu masuk dalam kategori Terkategorisasi sebagai itu ya Pak ya, bribery ya Pak ya. Jadi dalam sebab itu diatur detail itu. Jadi kalau misalnya untuk pemberian itu dalam satu kali pemberian itu nggak boleh lebih dari 1 juta. Nggak boleh lebih dari 1 juta. Nggak boleh dari 1 juta. Jadi kalau lebih dari 1 juta itu harus dilaporkan. Wajib dilaporkan. Nah dilaporkannya di mana? Kalau kita sebagai pegawai itu dilaporkannya itu di My Integrity Telkom Co ID. Dan katanya di Witel tuh juga ada satgasnya juga ya Pak ya? Ada satgas SMAP-nya ya Pak? Oh ya betul. Jadi kemarin kita implementasi itu kan kita udah dapat ini ya, udah ada sertifikasinya. Iya. Nah itu tiap tahun nanti akan dievaluasi tuh sertifikasinya. Oh, jadi ada sertifikasi ulang juga ya Pak ya? Ya jadi Sertifikasi tahunan. ada proses nanti audit internal, ada audit eksternal. Nah audit itu tujuannya adalah nanti mengecek implementasi SMAP ini apakah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau enggak gitu. Jadi ada evaluasinya nanti tiap tahun. Dan itu sertifikasinya itu berlaku 3 tahun. Oh 3 tahun Pak? Nah, 3 tahun. Oh. Tapi setiap tahun itu ada proses surveillance namanya. Oh. Jadi mengecek yang sudah berjalan ini apakah sudah sesuai aturan atau belum gitu. Nah, Pak, kalau misalnya nih kan biasa lah budaya kita gitu ya, apalagi menjelang Lebaran gitu ya, kan biasanya kirim-kirim parcel, bingkisan, terus hampers gitu. Misalnya kita dari pelanggan itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Apa pakai patokan yang tadi yang 1 juta itu Pak? Iya, itu udah ada aturannya ya. Jadi tidak boleh harus dilaporkan. Jadi yang mana yang boleh diterima. Kalau misalnya kayak kita sebagai pembicara gitu ya dapat honor itu mungkin nggak perlu dilaporkan. Iya, karena kita melakukan sebuah pekerjaan lah gitu. Itu jelas. Ya tapi kalau misalnya tadi ada petugas kita melakukan proses pasang baru di pelanggan atau dikasih amplop gitu ya, diamplopin ya. Itu. Nah itu harus dilaporkan, nggak boleh itu gitu. Jadi di kita juga petugas kita itu kan diharapkan semua menggunakan pin stiker segala macam itu. Jadi zero penyuapan, zero tolerance. Itu adalah sasaran implementasi SMAP di Witel Makassar. Nah itu juga banyak juga sebenarnya, bukan hanya pin atau stiker-stiker, tapi ada juga di dinding-dinding kita ya Pak ya, ada artefak-artefak yang memang artefak juga yang merimain bahwa ketika orang misalnya masuk ke Witel Makassar ini adalah zona bebas gratifikasi. Zona bebas gratifikasi atau zona bebas penyuapan. Canggih. Berarti jangan mesra-mesraan di Witel Makassar karena boleh suap-suapan. Zona anti suap menyuap Sobat Indio. Aduh. Kecuali kalau lagi sakit gitu ya. Boleh suapin bubur. Buat Sobat Indio yang jomblo nggak usah ngarep disuap-suapin. Nah, Pak tuh ini ada games. Oh, ada gamenya juga ya. Karena Pak Putu ini adalah salah satu manajer di Witel Makassar yang cukup gaul. Karena ini jadi ada sedikit cerita guys. Jadi saya suka lah nyetel lagu di ruangan gitu ya. Saya suka nyetel lagu, terus kata Pak Putu, "Wih, asik ini Gibran, asik nih." Langsung lah otomatis sebelum kita waktu itu mau ada perjalanan ya Pak ya ke Kalimantan. Nah, saya bikinin dulu playlist buat Pak Putu. Nah, sekarang kita mau main games. Nah ini sudah disiapin sama teman-teman podcast Bawa Kareng Juaranya. Kita udah disiapin bel. Kita akan main tebak lagu. Oh boleh. Ini sudah sudah disiapkan juga playlistnya tadi sama Bu Director. Mungkin boleh dites dulu Pak belnya Pak. Tes belnya ya. Iya. Wis. Saya tes juga.
Wais. Saya warna hijau, Pak Putu warna merah ya. Oke, mungkin udah nih, udah boleh mulai nih. Oke, kita mulai. Jadi nanti yang tahu jawabannya bisa langsung pencet belnya ya. Jadi ini Oke. rebutan. Oke, oh rebutan. Iya. Berapa total lagunya? Total lagunya ada 5 lagu yang akan diputar untuk ditebak. Oke? Oke. Oke. Oke, ini rebut-rebutan ya. Jadi siapa yang cepat dia yang nebak. Oke. Ya mungkin teman-teman yang lain bisa bantu melihat bel siapa yang duluan berbunyi. Oke. Oke, kita mulai dari lagu yang pertama. Siapa dulu? Silakan. Pak Putu. The Weeknd ya. Ya, benar. Judulnya Pak. Can Feel My Face. Yes. Ah. Gimana nih? Itu 1-0. saya telat tadi ya? Iya. Oke. Oke. Kita lanjut Oke. ke lagu yang kedua. Oke, lagu Ini kedua. dari Indonesia. Tes dulu boleh ya? Boleh. Coba dites bersamaan. Oke. Nah, Oke. 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 Mas Gibran lambat. lagu kedua. Nih lagu-lagu. Alah. Apa nih? Betul lagi. Apa? jawabannya? Kangen Dewa 19. Ini Pak Putu ini seperti ini ya, lintas generasi. Tadi The Weeknd sekarang. Kalau Kangen ini masih generasi saya ini. Oh iya. Betul juga Kalau sih. yang The Weeknd ini generasi Gibran gitu. Oke. Oke, Mana? next song. Ini harus lebih semangat lagi ya Mas Gibran ya. Tes lagi. Oke, let's go. Oke, lanjut lagu ketiga. Dari intronya udah kelihatan itu Avicii, Wake Me Up. Wes, benar. Oke. Akhirnya. 2-1. Berapa lagu lagi? Dua lagi. Dua lagi ya. Oke. Ini Mas Gibran harus mengejar ini. Oke, lanjut. ini kok bisa berderetan nih Avicii nih. The Nights Avicii. Oke, karena ini lagu favoritnya Pak Putu. Iya. Iya. Kalau dicari ya Pak. Iya. Kalau yang tadi Wake Me Up itu memang salah satu favorit saya yang Avicii ya. Avicii ya. Sedih rip Avicii. Wah. Dia Kalah mencet bel. Oke. Enggak apa-apa. Skor 2 sama. Lagu terakhir penentuan. Oke. Kira-kira siapa pemenangnya? Malah ini malah lagu terbaru banget ini. Iya. Ini apa ya namanya? Kayaknya ada Justin Biebernya nih sama Kid Laroi. Wih, Stay. Yes. apa? Kamu tuh hafal bener. Skor 3-2. Biasa aja. Adalah Pak. Lagu ini saya dengar itu saya tanya Gibran ini yang nyanyi siapa Gibran? Karena enak ya Pak. Iya. Aduh. Nanti hadiahnya mungkin bisa menyusul ya. Wah iya. Makasih Vira sudah disiapin ini ya. Guys, saya kalah 3-2. Saya mau kalah untuk urusan musik sama Pak Putu karena saya waktu itu nyetel sore-sore gitu. Pak Putu tahu semua ini lagunya nyanyi-nyanyi dari ruangannya. Wah, gaul juga ternyata. Tapi karena Pak Putu mungkin juga emang masih jiwanya Iya. masih jiwa muda banget Pak ya. Jadi kalau saya bilang musik olahraga sebenarnya itu lintas generasi. Betul Pak. Jadi musik kalau enak pasti enak juga didengar kan. Gitu. Saya setuju itu. Wah, tapi iya sih tadi mostly lagu-lagunya emang lagu-lagu zaman now juga. Iya betul. Nah, itu apalagi Taylor Swift kemarin yang ini Pak, yang ngeluarin ya, apa itu? All Too Well ya. All Too Well, ya, yang 10 menit lebih itu. Ya. itu lagunya lama sama kayak ini, sama kayak ngerasa ikut patah hati juga. Itu. patah hati. Pak Put ini emang ini ya masih vibes-nya masih vibes anak muda banget nih. Ini mau ada giveaway nggak guys? Ada giveaway. Karena episode sebelumnya kita ada giveaway. Apakah kali ini akan ada giveaway juga? Nah, oh nggak ada. Ya udah. Nah, Pak Putu, ini Pak tadi setelah kita habis main game, ini balik lagi mungkin agak ini dikit ya di tahun 2022 nih Pak. Ini kan kita sudah menghadapi hampir 2/12 ya. Kita udah hampir akhir di bulan Februari nih. Mungkin ada goals
di tahun 2022 nih yang Pak Putu punya buat diri sendiri sama mungkin buat di Wital Makassar, Pak? Oh ya, kalau untuk secara pribadi sih saya ini ya, dalam kondisi COVID ini berusaha untuk tetap stay fit and healthy lah Stay gitu fit ya. and healthy. Jadi kita harus stay alert, jaga prokes kesehatan selalu begitu ya, dan menjaga pola makan, pola tidur dan olahraga begitu. Biar bisa di kondisi sulit ini kita masih tetap bisa produktif gitu. Betul, ya. Pak. Itu secara pribadi ya. Mungkin kalau secara unit mungkin kalau kami di Worum terus terang ya pasti kepengennya di 2022 ini bisa mewujudkan obsesi Wital Makassar 1 itu ya tadi. Makassar 1. Jadi, semoga bisa tercapai lah dengan segala tantangannya memang cukup berat ya. Jadi banyak challenges gitu ya, baik di kondisi internal ataupun eksternal gitu ya. Dan harapan kita ya semoga bisa bukan hanya dicapai ya, tapi bisa dilampaui lah. Betul. Semua target-target kita di 2022 ini begitu. Ya tentunya nanti butuh kolaborasi dan support dari teman-teman di all unit begitu. Nah, itu Sobat Indom. Jadi ada 4 obsesi Wital Makassar di tahun 2022 yang namanya Makassar 1. Yang pertama securing KM. Nah, nomor 1 di kontrak manajemen. Yang kedua adalah achieving 1,5 triliun ya, Pak ya. Iya. Yang ini yang ketiga nih ini ya, Customer experience. customer Ya. experience. Nah ini yang mungkin nanti ya intinya Wital Makassar kepengen memberikan pelayanan terbaik lah Betul. kepada semua sobat IndiHome. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah mencapai ini ya, Implementasi culture dan inovasi. dan digital innovation. Baik, Pak Putu, terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Baik. Semoga sehat selalu, happy selalu dan keep rock and roll ya. Pak Ya. Putu nih paling rock and roll lah. Betul. Terima kasih Gibran dan seluruh all team ini ya, kru Podcast dua hari podcast ya. ya. Oke, Semoga mantap banget nih. kontennya bisa lebih menarik nanti di kemudian hari. Nah, itu dia nih udah repot banget nih sampai nyiapin ini. Oke, terima kasih. Oke, terima Sampai kasih jumpa semua, Sobat di Indo. episode selanjutnya. Dadah.